Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang pendapatan. Pertama-tama, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Hafiz Azhari. Saya Muhammad Dafa. Saya Hanifah. Saya Talita. Saya Desi Purnamasari. Saya Fadila. Saya Robi Pratama. Saya akan menjelaskan pengertian pendapatan. Pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal entitas selama suatu periode jika arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Pendapatan diakui jika 1. Jika kemungkinan besar bahwa manfaat ekonomi akan mengalir ke dalam perusahaan, dan 2. Nilai manfaat tersebut dapat diukur dengan anda. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang klasifikasi pengakuan pendapatan berdasarkan sifat transaksi. Tipe transaksi yang pertama yaitu penjualan dari persediaan. Deskripsi pendapatannya yaitu pendapatan dari penjualan. Waktu penggunaan pendapatan, tanggal penjualan atau pengiriman. Yang kedua yaitu pemberian jasa. Deskripsi pendapatannya yaitu pendapatan dari jasa. Waktu pengakuan pendapatannya, jasa telah dilakukan dan dapat ditagih. Yang ketiga yaitu pengizinan penggunaan aset. Deskripsi pendapatannya yaitu pendapatan dari bunga, sewa, dan royalti. Waktu pengakuan pendapatan seiring waktu atau saat aset digunakan. Yang keempat yaitu penjualan aset selain dari persediaan. Deskripsi pendapatannya yaitu keuntungan atau kerugian pelepasan aset. Waktu pengakuan pendapatannya pada saat tanggal penjualan atau pertumbuhan. Selanjutnya yaitu pengakuan pendapatan. Pengakuan lebih awal dapat dilakukan jika terjadi keyakinan tinggi mengenai jumlah yang dapat diterima. Pengakuan dapat ditunda jika yang pertama yaitu tingkat ketidakpastiannya mengenai jumlah pendapatan atau biaya yang dikeluarkan cukup tinggi. Atau yang kedua, penjualan tidak mempresentasikan penyelesaian substansi dari proses pendapatan. Selanjutnya yaitu pengukuran pendapatan penjualan. Pendapatan harus diukur pada nilai wajar atas imbalan yang diterima atau dapat diterima. Yang pertama, dikurangi jumlah diskonto, dagang, dan rabat suku bunga yang diperoleh oleh entitas. Yang kedua, jika pembayaran ditangguhkan, maka nilai wajar ditentukan dengan diskontoan seluruh penerimaan di masa depan dengan menggunakan tingkat bunga tersingkat atau indikator. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai contoh soal. Yang pertama, PTA memiliki kesepakatan dengan PTB untuk memberikan diskon 2% jika PTB melakukan pembelian selama satu periode melebihi 200 juta rupiah. Dalam 1 April periode tersebut, PTB melakukan pembelian sebanyak 100 juta. Dan berdasarkan riwayat 2 periode sebelumnya, PTB selalu melakukan pembelian lebih dari 200 juta selama periode April sampai Desember. Berdasarkan kasus di atas, PTA mengurangi pendapatan sebesar 2% dikali 100 juta rupiah, maka hasilnya ialah 2 juta dan melakukan pencatatan sebagai berikut. 1 April, kas pada piutang sebesar 98 juta karena hasil dari tadi ialah 2 juta. Selanjutnya, jika PTB ternyata gagal memenuhi batas minimum diskon selama periode tersebut, maka PTB mencatat jurnal sebagai berikut. Tanggal 31 Desember, piutang pada penghapusan diskon ialah 2 juta. Pengukuran pendapatan penjualan. Ketika transaksi penjualan melibatkan transaksi pembiayaan, maka nilai wajar ditentukan dengan mendiskonto pembayaran dengan suku bunga tersirat. Suku bunga tersirat dapat ditemukan dari yang pertama, suku bunga yang berlaku untuk instrumen sejenis dari penerbit yang memiliki peringkat kredit sepadan, atau 2, suku bunga yang diskonto nilai nominal instrumen menjadi harga penjualan barang atau jasa saat instruksi. Selanjutnya, contoh soal yang kedua. Tanggal 1 Juli, PTA menjual kain kepada PTB senilai 90 juta rupiah dengan bayaran berupa wesel tanpa bunga, jatuh tempo 4 tahun dengan nilai nominal. Nilai persediaan kain menurut catatan PTA adalah 59 juta. Berdasarkan kasus di atas, PTA harus mengakui pendapatan atas penjualan kain sebesar 90 juta rupiah. Jurnal untuk tanggal 1 Juli yaitu wesel tagih didebit dengan nilai 90 juta, penjualan dikredit dengan nilai 90 juta. Selanjutnya, PTA kemudian mengestimasi dan menentukan suku bunga wesel sebesar 12%. PTA kemudian mencatat
31 Desember, Wesel tagih didebit dengan nilai 5.400.000 dan pendapatan bunga dikredit dengan nilai 55.400.000. 5.400.000 ini didapat dari 12% dari bunga dikali dengan setengah tahun, karena itu dari Juli sampai Desember dikali dengan 90 juta hasilnya 5.400.000. Selanjutnya, pendapatan dari penjualan barang diakui jika seluruh kondisi berikut dipenuhi. Yang pertama, entitas telah memindahkan risiko dan manfaat kepemilikan barang secara signifikan kepada pembeli. Yang kedua, entitas tidak lagi melanjutkan pengelolaan yang biasanya terkait dengan kepemilikan atas barang ataupun melakukan pengendalian efektif atas barang yang dijual. Yang ketiga, jumlah pendapatan tersebut dapat diukur dengan andal. Yang keempat, kemungkinan besar manfaat ekonomi yang terkait dengan transaksi tersebut akan mengalir kepada entitas tersebut. Yang kelima, biaya yang terjadi atau akan terjadi sehubungan transaksi penjualan tersebut dapat diukur dengan andal. Pengakuan pendapatan penjualan tagih dan tahan. Pengiriman ditunda atas permintaan pembeli, tapi pembeli memperoleh hak milik atas barang dan menerima tagihan. Pengakuan pendapatan instalasi dan inspeksi. Pendapatan biaya diakui pada saat pembeli menerima pengiriman, serta instalasi dan inspeksi telah diselesaikan. Pengakuan pendapatan penjualan dengan pembayaran di muka. Pembayaran yang diterima di muka sebelum barang diserahkan tidak dapat diakui sebagai pendapatan. Pengakuan pendapatan retur. Jika terdapat ketidakpastian mengenai kemungkinan pengembalian atas barang, maka pendapatan diakui ketika pengiriman telah secara resmi diterima oleh pembeli atau barang telah dikirim dan jangka waktu untuk penolakan telah berlalu. Pengakuan pendapatan penjualan konsinyasi. Penjualan konsinyasi. Pembeli atau penerima konsinyasi berjanji untuk menjual barang atas nama pengirim atau penjual. Pendapatan diakui oleh pengirim saat barang telah dijual oleh penerima kepada pihak ketiga. Penerima tidak mencatat barang yang akan dijual secara asetnya. Pengiriman mendapatkan laba atas penjualan, pengirim mendapatkan komisi atas penjualan. Pengakuan pendapatan jasa. Pendapatan penjualan jasa diakui hanya jika kemungkinan besar manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi tersebut akan mengalir ke entitas. Dalam pengakuan pendapatan jasa, titik paling kritikal berada pada pemberian jasa yang diberikan. Pendapatan diakui dalam periode akutansi pada saat jasa diberikan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pengakuan pendapatan. Pengakuan pendapatan bunga mengikuti konsep akuntansi aktual. 1. Pendapatan bunga menggunakan metode suku bunga efektif. 2. Pendapatan bunga royalti diterima dari penggunaan aset perusahaan dan diakui berdasarkan garis lurus selama waktu perjanjian. 3. Pendapatan dividen diakui ketika muncul hak pemegang saham untuk menerima pembayaran dividen. Kontrak konstruksi jangka panjang. Kontrak konstruksi jangka panjang adalah kontrak yang secara khusus dinegosiasikan untuk konstruksi suatu aset tunggal seperti bangunan, jembatan, dan jalan atau beberapa aset berhubungan satu sama lain. Pengakuan pendapatan dan beban kontrak. 1. Metode persentase penyelesaian mensyaratkan perusahaan mengakui pendapatan, beban, dan laba setiap periode berdasarkan tahap penyelesaian kontrak, yaitu berdasarkan penyelesaian. Metode ini memberi informasi yang berguna mengenai cakupan aktivitas kontrak dan kinerja suatu periode. 2. Metode biaya terpulihkan, di mana pendapatan hanya diakui sebesar biaya yang telah terjadi sepanjang biaya tersebut diperkirakan dapat terpulih. Menurut metode ini, pendapatan hanya diakui sebesar biaya yang telah terjadi. Pengakuan taksiran rugi. 2 jenis kerugian yang mungkin terjadi terkait dengan kontrak kontribusi, yaitu 1. Rugi pada periode berjalan dalam suatu nilai kontrak yang secara total masih memberikan keuntungan.
2. Rugi dalam suatu kontrak yang secara keseluruhan mengalami kerugian. Kami rasa itu saja yang dapat kami jelaskan pada kesempatan hari ini. Lebih atau kurang kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.